bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nggak ada, Bu. Masuk semua berarti ya? Iya. Baiklah, sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita membaca doa menunjukkan berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, Ibu bertanya terlebih dahulu. Kira-kira saat kalian ingin melakukan sesuatu seperti mengambil barang di meja, ingin makan saat mencium bau bakso, terus ingin mengambil handphone ketika ada nada dering telepon, itu kira-kira siapa yang menjadi pengendalinya? Ada yang tahu? Otak. Ya, bagus sekali, otak. Nah, dalam biologi kita menyebutnya dengan sistem saraf. Dan di sini Ibu sudah menampilkan skema tentang sistem saraf pada manusia agar kalian lebih mudah dalam memahami bagian-bagiannya. Lalu dari skema yang sudah Ibu tampilkan itu apakah jelas? Jelas, Bu. Jelas. Dari skema tersebut apa yang bisa kalian pahami tentang sistem saraf manusia? Saya, Bu. Iya, Rahma? Kalau dari skema di atas itu sistem saraf pada manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf tepi dan juga sistem saraf pusat. Ya, benar sekali. Jadi dari skema ini sudah jelas sekali bahwa sistem saraf pada manusia itu dibagi menjadi dua, yakni sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Baiklah, sebelum kita memulai materi, Ibu akan menjelaskan model pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Model pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini yakni RIE yang dipadu dengan TPS, yakni Reading, Question, Answering dipadu dengan Think, Pair, dan Share. Dengan tujuan pembelajarannya, melalui model pembelajaran RIA dan dipadu TPS ini, kalian dapat mendeskripsikan susunan macam-macam dari dua sistem saraf pusat dan dua sistem saraf tepi berdasarkan bentuk dan fungsinya, serta dapat menganalisis dua cara kerja sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sebelum itu, Ibu akan menayangkan sebuah video, silahkan kalian tonton dan amati sebelum kita memulai ke pembelajaran. Video ke-10 ini akan didedikasikan untuk menjelaskan apa itu sel saraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun mengantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf
Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf utama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam produksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempolnya pun berhasil digerakkan. Melalui berbagai proses ini, lahirlah nama neuron dengan apakah dapat menerima informasi, mengolah informasi, dan menyampaikannya kepada kalian semua dengan tujuan edukasi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dari kalian yang senantiasa mendukung kami selama ini. Baiklah, itu dia video tentang cara kerja sistem saraf. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah tugas kemarin yang sudah Ibu berikan sudah dikumpulkan dalam Google Drive yang sudah Ibu share? Sudah, Bu. Baiklah. Sambil Ibu ngecek tugas-tugas kalian, silahkan kalian berkumpul dengan kelompok pasangannya masing-masing untuk mendiskusikan materi yang telah Ibu bagikan tiap kelompok. Silahkan. Apakah kalian sudah melaksanakan diskusinya? Sudah, Bu. Diskusi sudah sesuai materi masing-masing ya? Iya. Baiklah, kelompok yang akan Ibu tunjuk yakni kelompok 3 dengan materi sistem saraf pusat dan langsung dilanjutkan dengan kelompok 4 dengan materi sistem saraf tepi. Jadi, rulesnya nanti setelah teman kalian melaksanakan presentasi dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya yang tidak presentasi melakukan resume. Baik, Bu. Baik, bisa dimengerti? Bisa. Silahkan kepada kelompok 3 dengan anggota kelompok Anissa Dea dan Ahmad Rusdi. Langsung presentasikan materinya. Siap. Pakai laptop Ibu aja ya. Oh iya, Bu. Kebetulan. Langsung dikirim aja. Silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri Anissa Dea Sriani dan teman saya Ahmad Rusdi Alaluddin akan memaparkan hasil tugas kami yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terdiri atas otak dan susunan tulang belakang. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada tubuh. Sistem saraf inilah yang mengatur pergerakan tubuhnya. Misalnya, saat tangan kamu melambaikan gerakan, refleks ketika menyentuh mangkuk bakso yang panas, gerakan refleks itu tanpa kita sadari merupakan tugas dari sistem saraf pusat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya otak. Otak dan susun tulang belakang yang menjadi pengendali tubuh manusia berada pada sistem saraf pusat. Hal ini karena sistem saraf pusat mampu mengelola informasi atau rangsangan yang diperoleh dari indera-indera tubuh. Informasi dan rangsangan tersebut disebarkan ke seluruh tubuh sehingga tubuh kamu bisa merespon gerakan apa yang harus dilakukan ketika menerima informasi tersebut. Contohnya saat kamu ingin menyantap semangkuk bakso, otak akan menerima informasi dalam bentuk visual dari mata bahwa ada semangkuk bakso di depan kamu. Bersamaan dengan itu, hidung kamu akan menerima rangsangan berupa aroma dari bakso tersebut. Kedua rangsangan itu kemudian dikirim ke otak untuk memberikan sinyal kepada tangan kamu, sehingga tangan kamu bergerak mengambil sendok untuk memasukkan bakso ke dalam mulut kamu.
kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah. Baiklah, karena kelompok 3 sudah melaksanakan presentasi, langsung dilanjutkan dengan kelompok 4 dengan anggota kelompok Rahma dan Luki. Silahkan langsung maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sistem saraf tepi, di mana anggota dari kelompok 4 yaitu saya Rahma Widi dan juga teman saya Luki Prasetyo. Yang pertama, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang bercabang dari otak dan sumsum tulang belakang yang seluruh bagian tubuh manusia. Fungsi sistem saraf tepi ini memungkinkan sistem saraf pusat untuk berkomunikasi dengan bagian-bagian tubuh kamu, serta saraf tepi bekerja secara dua arah melalui saraf sensorik dan saraf motorik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, sistem saraf sensorik, sistem baik, bisa saya lanjutkan. Ya. Sistem saraf sensorik atau eferen adalah saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan sekitar, yang bertugas untuk meneruskan informasi rangsangan yang didapatkan kepada otak. Informasi atau rangsangan tersebut berupa visual, rasa, atau aroma. Inilah mengapa saraf sensorik banyak ditemukan di indera penciuman dan indera perasa seperti hidung dan lidah. Selanjutnya yaitu saraf motorik. Saraf motorik atau eferen adalah saraf yang menerima perintah dari otak dan sumsum tulang belakang, serta mengantarkan perintah tersebut ke organ tubuh manusia lainnya. Saraf motorik ini dibedakan lagi menjadi saraf somatik dan saraf otonom. Jadi sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah teman kalian melakukan presentasi tadi, silahkan resumenya nanti kalian kumpulkan di link yang sama. Untuk itu, Ibu ingin menguatkan kembali bahwa dari materi yang tadi, kira-kira sistem saraf itu dibagi menjadi berapa? 20. Apa saja? Saraf pusat dan saraf tepi. Ya, saraf pusat dan saraf tepi. Sedangkan saraf tepi itu dibagi menjadi 2 lagi, yakni sistem saraf sensorik dan saraf motorik. Jadi di sini Ibu akan menyimpulkan sedikit kesimpulan untuk kalian mengenai materi pada pagi hari ini. Sistem saraf itu adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dalam sistem saraf. Nah, sistem saraf ini merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf yang sering kalian dengar adalah berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian, silahkan kerjakan tugas yang sudah Ibu share di grup kelas kalian, serta silahkan kalian melakukan literasi mandiri mengenai materi kelainan atau penyakit pada sistem saraf yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Seperti biasa, silahkan merangkum materinya dan kumpulkan di link yang sama untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu tutup, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Sukses selalu untuk kalian. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Siap, Bu? Sebelum itu ada pertanyaan? Belum. Baiklah, Ibu tutup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.